Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimakumullah, yang saya hormati dan saya cintai para pecinta kajian akhlak, dengan membaca kitab Risalatul Huquq oleh Al-Imam As-Sajjad Ali Zainal Abidin alaihi salam. Sudah beberapa pertemuan kita membahas tentang masalah hak-hak sholat. Dan pada pertemuan malam Rabu yang lalu, kita sudah memasuki pembahasan tentang sholat tahajud. Di mana sholat tahajud dapat mengangkat derajat seseorang kepada maqam mahmuda, tempat yang terpuji, kedudukan yang mulia, dan maqam yang luhur, bagaimana Allah isyaratkan di dalam surat Al-Isra ayat 79. Dan kita sudah membacakan beberapa hadis terkait masalah salat malam, di antaranya bahwa malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mewasiatkan kepada Rasulullah agar senantiasa melakukan salat malam, sehingga salat malam buat Rasulullah merupakan suatu kewajiban baginya secara pribadi, sementara buat umatnya merupakan suatu hal yang disunatkan atau mustahab. Dari yang lain sudah kita baca dan sudah kita jelaskan bahwa apabila seorang lelaki atau suami bangun atau salat malam, maka adalah dia mengajak istrinya untuk juga ikut salat malam. Jika tidak ada halangan sementara istrinya menolak, maka cipratkanlah dengan air. Dan begitu pun ketika seorang istri bangun untuk salat malam, maka dianjurkan oleh Rasulullah agar dia membangunkan suaminya, ya, dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, sehingga bisa melaksanakan salat bersama-sama. Juga di yang lain, Allah sangat memperhatikan kepada hambanya yang melaksanakan sholat malam, dan akan mengabulkan segala doanya, mengampuni segala dosa-dosanya. Dan sholat malam sebagai da'bus sholihin, yaitu merupakan kebiasaan orang-orang yang soleh, karena sholat malam merupakan qurbatun ilallah, sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis terakhir pada minggu yang lalu kita sudah membacakan bahwa salat malam dapat menyehatkan badan, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, memancing turunnya rahmat, dan merupakan akhlak para nabi. Pada malam ini, malam Rabu, malam awal bulan suci Ramadan, malam yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana pahala ibadah dilipat gandakan, tidur kita sebagai tasbih, dan semua amal ibadah sekecil apapun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan besok hari kita akan menunaikan ibadah puasa sebagai tanggal 1 bulan suci Ramadan. Pada malam ini saya akan lanjutkan hadis-hadis tentang salat malam yang berikutnya. Dari Imam Ali alaihissalam, beliau berkata atau bersabda, "Ma taraktu salatal laili mundu sami'tu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi salatul laili nurun." Faqala Ibnu al-Kawwa, "Wala lailatul harir?" Qal, "Wala lailatul harir." Al-Imam Amir Mu'minin Ali alaihissalam bersabda, "Aku tidak pernah meninggalkan solat malam sama sekali semenjak aku mendengar ucapan Rasulullah bahwa solat malam adalah merupakan cahaya penerang, penerang hati, penerang ruh, dan dapat menerangi orang-orang yang ada di sekitarnya." Kemudian Ibnu Ka'ab bertanya kepada Imam Ali, "Wala lailatul harir? Apakah juga engkau tidak menunaikan salat malam pada malam peperangan?" Qala, "Wala lailatul harir." Iya, sekalipun pada malam peperangan, aku tidak pernah meninggalkan salat malam. Inilah imam kita, Imam alaihissalam, yang tidak bisa dipadankan, tidak bisa dibandingkan dan disamakan dengan manusia yang lainnya selain Rasulullah. Apalagi para sahabat Nabi tentu jauh di bawah beliau kedudukannya. Dengan nas-nas Al-Quran, hadis-hadis mutawatir, bahwa kedudukan Imam Ali di bawah derajat Rasulullah SAW, dan beliau melaksanakan salat malam sekalipun dalam peperangan. Seperti yang kita ketahui bahwa salat sunat itu bisa sambil berjalan, sambil bergerak. Dan kita kadang-kadang melihat ulama di kota Secikum itu mereka berjalan menunduk dan tidak menoleh ke sana kemari, itu mereka sambil sholat berjalannya. Yaitu ketika awal takbir menghadap kiblat, kemudian takbir menghadap kiblat, setelah itu untuk membacakan Fatihah dan yang lainnya bisa sambil berjalan. Jadi sholat malam bisa sambil berjalan, ya. Bisa di mobil, bisa di kereta, bisa sambil jalan kaki dan seterusnya. Bahkan imam kita, Imam Ali alaihissalam, ketika terjadi peperangan, beliau masih sempat melaksanakan sholat malam. Ini suatu yang sangat luar biasa, yang sangat sulit untuk ditiru oleh selain para ma'asumin alaihissalam. Hadis berikutnya adalah dari Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam. Beliau berkata, "Syaraful mu'mini salatuhu bil-lail." Kemuliaan seorang mukmin adalah dengan salat malam. Artinya salat malam sebagai illat, sebagai sebab yang mengantarkan seorang mukmin menjadi mulia, menjadi tinggi derajatnya. Wa'ijul mu'mini kafuhu an auradin nas. Dan kehormatannya, kehormatan seorang mukmin adalah dengan menahan diri untuk tidak meminta-minta keperluannya kepada orang lain. Jadi orang mukmin tidak mudah minta sesuatu sekalipun dia perlu kepada orang lain, karena izzahnya, karena kehormatannya selalu dia jaga. Apalagi sampai mengemis-ngemis seperti pengemis, na'udzubillah min dzalik. Itu betul-betul hina di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, dan di hadapan manusia. Jadi perbuatan mengemis itu perbuatan yang hina, ya. Sebaiknya harus bekerja dengan cara apapun, pasti Allah akan memberikan solusi dan jalan keluar untuk memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sayangnya sebagian orang mengemis sebagai suatu profesi dan merupakan penyakit yang berbahaya. Pengemis terkadang dengan cara yang haram, dengan cara yang batil mereka lakukan, sehingga uangnya pun menjadi uang yang batil dan secara taklifi, yaitu uang yang tidak dihalalkan ketika mengemis dengan cara mengamen yang haram tentunya. Dan pemberi pun tidak boleh ketika pengamen melakukan lagu yang haram, si pemberi kita ini tidak boleh memberikan kepada pengamen yang menyanyikan lagu yang haram, sekalipun dengan uang sangat sedikit sekali. Itulah sabda Imam Ja'far as-Shadiq yang perlu kita perhatikan dan kita amalkan sebaik mungkin.